Selamat malam seluruh saudara, rekan, sahabat Perhimpunan Inti di seluruh tanah air. Salam kebangsaan. Di malam yang luar biasa ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, kita bertemu lagi di udara. Karena masih dalam rangka Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita semua, kami dari Perhimpunan Inti mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Lalu Pak Deddy Wijaya juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri, silakan Pak. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semuanya di tahun ini bagus. Namanya penyakit COVID itu cepat berlalu. Semoga Idul Fitri adalah hari kemenangan kita bersama untuk mengalahkan COVID, Pak ya. Siap. Luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Luar biasa. Langsung saja acara di malam hari ini akan kami buka dengan sambutan dari Bapak Ketua Umum, Bapak Teddy Sugianto, selaku Ketua Umum Perhimpunan Inti. Kami persilakan Pak Teddy. Selamat malam dan kebangsaan. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Jadi saya juga ucapkan selamat Lebaran, maaf lahir dan batin. Jadi ini kali Zoom udah yang ketiga kali, yang minggu keempat. Ya. Jadi saya harap Zoom ini bisa selalu kasih acara yang bagus, kasih betul-betul yang menarik kepada kita semua. Mantap. Jadi selamat malam kepada seluruh Indonesia. Dari Inti saya bilang, dapat murinya untuk Inti Jawa Barat sama untuk Monica. Apalagi kita punya Waketum, Pak Haris, memaparkan bisnis yang setelah COVID-19. Itu yang perlu kita dengar. Silakan dan terima kasih ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. Tadi kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua Umum Perhimpunan Inti Bapak Teddy Sugianto. Terima kasih Pak Ketum. Sekarang ke Pak Deddy. Pak Deddy, dari tadi Bapak ada di sini menemani saya di sini. Terima kasih nih Pak. Bapak udah kasih ucapan selamat Idul Fitri. Sekarang saya minta Bapak juga menyapa teman-teman. Sini saya lihat mungkin sudah hampir 100 orang yang bergabung bersama kita malam hari ini. Silakan Pak Deddy Wijaya. Selamat malam kawan-kawan, sahabat-sahabat di Inti seluruh Indonesia. Juga selamat malam Pak Ketum sudah hadir bersama kita di sini, Pak Teddy Sugianto, dan juga narasumber kita salah satunya Pak Haris yang saya hormati. Ya, tentu acara ini yang paling utama yaitu penyerahan piagam MURI untuk Dr. Monica dan juga penyerahan piagam di Jawa Barat. Betul sekali. Ya, itu adalah salah satu tata kelola ya, untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh Indonesia ya, bahwa kita sebenarnya kalau nggak usah khawatir ya, kalau dikena penyakit corona, karena kita ada namanya untuk mengatasinya ya, dengan cara-cara terapi ya, plasma. Ya. Perlu kami itu mensosialisasikan kepada teman-teman, siapa tahu kalau adanya kesulitan yang ada kena musibah COVID-19 ini nggak usah terlalu khawatir. Betul sekali, karena gimana juga ada cara pengatasannya, ya, pengobatannya ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia keseluruhannya, khususnya anggota Inti di Indonesia. Demikian acara ini hari ini, topiknya itu nanti juga akan diisi oleh Pak Haris, di mana untuk pengatasan setelah COVID ini, usaha atau ekonomi kita harus gimana, kita akan dengar paparan Pak Haris sebentar lagi. Tentu acara-acara tiap Selasa itu udah pasti rutin. Ya. Rutin di itu ya, tapi acaranya pasti berganti-ganti. Ya. Terima kasih Pak Deddy Wijaya, Wakil Inti. Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Ketum sudah sampaikan dan dipertegas oleh Pak Deddy Wijaya, untuk Bapak Ibu yang tertarik mengikuti topik tentang terapi plasma, Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube kami. Ya. Please like and subscribe. Nanti channel YouTube-nya Bapak Ibu akan kami share link-nya, supaya Bapak Ibu bisa tahu apa itu terapi plasma yang disampaikan oleh Ibu Dr. Monica pada hari Selasa tanggal 19 Mei lalu, sebelum Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Nah, rupanya kita kedatangan beberapa orang penting di sini. Ini sudah ada juga
Pak Jaya Suprana, ada juga Kang Furkan. Apa kabar Kang Furkan? Ada juga Kang Furkan di situ. Luar biasa, terima kasih udah hadir Kang Furkan. Kami persilakan Pak Jaya Suprana untuk menyapa teman-teman. Silakan Pak. Suatu kehormatan besar bagi saya di tengah pagebluk corona ini, saya berkesempatan berjumpa secara virtual dengan keluarga besar INTI yang sangat kami banggakan dan sangat kami hormati. Jadi kami benar-benar kagum dan terharu sejak corona ini merajalela, INTI langsung sudah turun ke lapangan untuk membantu para warga Indonesia yang membutuhkan bantuan-bantuan dan pertolongan-pertolongan dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan hari ini justru juga dalam bidang kesehatan itu sendiri. Peristiwa ini benar-benar sangat membanggakan karena memang kami tahu pengobatan plasma itu sudah lazim di Eropa, ya, dan waktu itu kebetulan Bapak Menteri Dr. Terawan sendiri menelpon saya untuk menghubungi para pasien yang sudah sembuh dari terpapar corona karena akan dimohonkan sumbangsih donor darahnya untuk diambil plasmanya untuk menyembuhkan para pasien terpapar corona. Jadi INTI benar-benar melakukan suatu bakti kemanusiaan secara paripurna, secara lengkap, secara komprehensif. Ya, jadi dari sosialnya, dari ekonominya, dari kesehatannya, dan terutama sebagai mahkota peradaban adalah kemanusiaan. Jadi dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon diperkenankan untuk menyampaikan anugerah penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada keluarga besar INTI. Nah, piagam penghargaan pertama dianugerahkan kepada Dr. Monika. Apa kabar? Ada alumni mana? Saya alumnus FKUKM, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian saya juga alumni ITB, Sultan ICU, dan PhD dalam bidang anestesi, serta saya masuk sains dari biologi dan genetika molekuler, Pak. Kami persilakan Bapak Yusuf Ngadri dari Museum Rekor Indonesia untuk menyerahkan piagam penghargaan MURI kepada Ibu Dr. Teresia Monika Raharjo, SPAN, KIC, MSI. Kami persilakan Pak Yusuf. Keren banget. Terima kasih Pak Yusuf dan Ibu Dokter. Ada bukunya juga, silakan. Mohon izin kami serahkan kepada Bapak Rektor. Ada Pak Rektor juga di sini. Terima kasih, kami undang sekarang Bapak Dedi Wijaya mewakili Perhimpunan Indonesia Tionghoa untuk menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Oh ya, terima kasih Pak. Wah, ada buku keren banget. Museum Rekor Indonesia volume ke-8. Luar biasa, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Jaya, terima kasih rekan-rekan dari Museum Rekor Indonesia. Kami merasa terhormat menerima begitu banyak penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Maju terus, Muri. Terima kasih ya Pak ya. Baik, Pak Yusuf, terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Dr. Monika dan Rektor Universitas Kristen Maranatha, Bapak Profesor Insinyur Sri Widyantoro, PhD, untuk berkenan menyampaikan beberapa kalimat ucapan syukur dan terima kasih mungkin. Kami persilakan Ibu Dokter dan Pak Rektor. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan MURI kepada saya sebagai pelopor tata laksana terapi plasma konvalesen TPK di Indonesia. Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan setinggi-tingginya bagi saya sebagai tenaga medis dalam memperjuangkan pelaksanaan TPK di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, TPK yang merupakan vaksinasi pasif adalah salah satu cara pemecahan untuk mengatasi COVID-19 sebelum vaksinasi aktif ada. Pemberian TPK merupakan salah satu jalan untuk memberikan kekebalan langsung, baik sebagai terapi ataupun lebih jauh lagi sebagai proteksi.
sehingga diharapkan dapat membantu bangsa Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Dengan adanya TPK, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memulai kehidupan dengan kenormalan baru, sehingga memberikan efek positif bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehubungan dengan penghargaan ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Jaya Suprana selaku Ketua MURI atas penghargaan ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy Sugianto sebagai Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI, Bapak Dedi Wijaya Ketua INTI Jabar, Bapak Go Andi Susanto Ketua INTI Jateng yang telah mendukung terlaksananya pemberian penghargaan ini. Semoga INTI selalu menjadi yang terdepan dalam kontribusi kemanusiaan bagi Indonesia. Saya hendak memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi saya sejak awal saya memperjuangkan TPK ini. Pertama-tama, tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama suami saya, Dr. Alusius Suryawan, SPOGK, dan putra sematawayang saya, Dr. Alfonsus Sius Suryawan, yang selalu memberikan dukungan luar biasa sejak awal saya mengirimkan surat kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta saya, Ibu Tresnawati serta almarhum ayah saya, Budi Raharjo, atas bimbingan mereka, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya juga hendak memberikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mas Alifur Rahman, selaku pemilik SeaWorld yang telah bersusah payah menyampaikan surat saya tertanggal 18 Maret 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Mas Alif, tanpa adanya Mas Alif, surat saya tidak mungkin akan sampai kepada Presiden Joko Widodo. Saya juga berterima kasih kepada seluruh penulis SeaWorld, termasuk Jemima Mulyandari, Manuel Mewengkang, Erika, Roni, Nugroho, Rudi, Desi, Nila, Tony, Nafis, Eko, Kuku, dan Hendro, dan semua penulis yang selalu mendukung saya dalam pelaksanaan TPK ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Osmar Tanjung yang banyak memberikan bimbingan kepada saya dan semangat Bapak menjadi sumber inspirasi bagi saya. Demikian pula untuk Bapak Abdullah Musawa dan Bapak Andreas Arya Hadikusuma, STMM, yang selalu mendukung saya sampai saat ini. Saya juga memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Kepala BKKBN, yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam buku penata laksanaan terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 dan dukungannya selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sesama editor buku, Dr. Teguh SPPK, konsultan MKes, dan Dr. Patra, SPANKIC, serta semua kontributor buku, para guru besar, senior, dan teman sejawat yang ada di dalam buku tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh senter rumah sakit rujukan pemerintah dan non-pemerintah yang saat ini telah menjalankan TPK bagi pasiennya, termasuk RSPAD, Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Muwardi, Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Wahidin, dan Rumah Sakit Unut, serta para sejawat yang melaksanakan TPK kepada pasien-pasien. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Kristen Maranatha, UKM, Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc, PSD, IPU, atas dukungannya yang sangat luar biasa bagi saya selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Demikian pula dengan alumni ITB yang telah ikut serta mendukung program TPK ini dengan memberikan bantuan berupa cooler box bagi seluruh senter-senter TPK di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan organisasi profesi saya, Perdici dan Perdatin selama ini. Juga kepada seluruh pendidik saya di FKUKM, ITB, dan UNPAD atas bimbingannya kepada saya saat menyelesaikan dokter umum, magister sains, spesialis anestesi, KIC, dan doktor di sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pendidik saya di Universitas Pelita Harapan, UPH, tempat saya sedang menuntut ilmu untuk program MM dan MAR saat ini. Khususnya bagi Profesor Dr. Randa Gracia Sinta S. Ugut, MBA PhD, dan Dr. Ferdi Antonio MM Mars. Juga kepada Dr. Rudi Susanto, BS Bio MD dan MBA, yang dengan kesabarannya selalu memberikan dukungan kepada saya. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendidik saya di Santa Maria Cirebon,
tempat saya menempuh pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA di sana. Akhir kata, saya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program TPK ini. Semoga Indonesia segera bangkit dan kembali siap menyongsong kehidupan baru, serta menjadi salah satu negara yang terdepan, trendsetter, baik dalam teknologi dan ekonomi, dalam kancah dunia internasional. Amin. Terima kasih. Universitas Kristen Maranatha untuk mengucapkan sepatah dua patah. Silakan, Prof. Yang kami hormati Bapak Jaya Suprana dan seluruh sahabat inti dimanapun berada, sungguh suatu kebahagiaan malam hari ini atas berkat Tuhan kita bertempat ini bertemu melalui Zoom. Kami mengaturkan terima kasih atas sertifikat muri yang dianugerahkan kepada Dr. Monika. Selamat Dr. Monika, juga keluarga. Ini hadir Ibu yang tercinta, Bapak Dr. Lucius, suami tercinta dari Dr. Monika. Kami UKM Universitas Kristen Maranatha, syukur senang sekali ada Dr. Monika bersama tim yang telah bekerja keras untuk kemanusiaan dan plasma convalescent yang telah mulai diterapkan di Indonesia, kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi banyak sesama. Sukses untuk ke depan, Dr. Monika. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk Dr. Monika dan Pak Rektor. Selamat datang juga untuk Ibu Dr. Diana Krisanti Jasa Putra dari Universitas Kristen Maranatha. Dan Dr. Aloysius, selamat malam juga Pak Dokter. Ada di sini semua nih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengikuti ucapan terima kasih dari Bapak Edi Wijaya. Kami persilakan Pak Denny. Ya, sama sambutannya ya saya kira umum-umum ya, karena tadi sudah disampaikan juga. Ya. Yang saya sekarang mendapat muri ya dari Pak Jaya Suprana, Ya. itu jadi bagi kami khususnya inti Ya. lebih berat lagi Pak. Kenapa tuh Pak? Karena dapat muri ini harus tetap konsisten, Ya. menjaga ya, namanya menjaga tugas-tugas pokok dari inti ini. Ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum kita, Ya. Pak Teddy Sugianto, bahwa inti itu adalah untuk mengayomi semua masyarakat Indonesia, Ya. baik dalam keadaan kesusahan, inti akan tetap di depan untuk menghadapi semua permasalahan. Ya. Hari ini kita terdepan untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya. Nah, dengan semua cara, baik itu memberikan namanya kebutuhan rumah sakit, Ya. baik itu masker, Ya. apa namanya APD, baju APD, hazmat, ya. dan semua sabun, ada hand sanitizer, Ya. semuanya diberikan oleh inti kepada yang membutuhkan, Ya. terutama rumah sakit yang ada di Indonesia yang membutuhkan, kita sudah mendistribusikannya. Ya. Demikian juga inti sudah memberikan distribusi baik itu makanan dan juga baksos Ya. kepada orang-orang yang kena musibah dalam arti mereka tidak dapat kerjaan, Ya. dapat seandainya kata tidak bisa kerja, yang dirumahkan, dan ini terus-menerus sampai hari ini baksos ini dijalankan dengan konsisten. Ya. Ya, tentu ini adalah saya di sini mewakili inti, khususnya juga Pak Teddy juga mengucapkan terima kasih kepada donatur Ya. yang telah memberi dukungan kepada inti, Ya. baik inti pusat, inti seluruh cabang-cabang di Indonesia. Ya. Ya. Dan inilah tugas yang sangat berat sekali karena namanya piagam inti inilah jadi terus-menerus kita jadi harus berjuang terus. Betul sekali. Ya, inilah tanggung jawab kita. Nah, ini dengan ini saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaya Suprana telah memberikan kepercayaan kepada juga, Pak, ya. penghargaan kepada inti yang ada di Jawa Barat ini. Ya. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Teddy telah jadi guru kami untuk jadi pelopor untuk melaksanakan kebaikan atau sosialisasi semua kebaikan dan juga bantuan-bantuan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ya.
Ya, terima kasih dan juga rekan-rekan kita yang sudah hadir. Demikian, terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Dedi Wijaya, dan kami undang Pak Teddy Sugianto, Pak Ketua Umum, untuk juga memberikan ucapan terima kasih kepada MURI, Museum Rekor Indonesia, atas penghargaan yang kita terima malam hari ini. Kami persilakan Pak Ketum. Ya, terima kasih. Dengan betul-betul dari Pak Dedi, Pak Monika ini dapat penghargaan yang begitu tinggi. Sekali lagi saya juga mewakili pusat inti sebagai ketum mengucapkan Ibu Dr. Monika sama Pak Dedi. Selamat. Ya, ucapan selamat khusus juga dari Pak Teddy Sugianto selaku Ketua Umum Perhimpunan Inti untuk Ibu Dokter. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Ketum atas ucapan terima kasih dan rasa syukur. Ya, satu lagi mungkin terima kasih Pak Andi. Pak Andi kita panggil Andi sekarang Jawa, ya. Pak Andi, Pak Go Andi Siswanto, Ketua Perhimpunan Inti Jawa Tengah. Ya, silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak Andi, salam kebangsaan. Ya, salam kebangsaan. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Dedi, Pak Martin, Benita yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, ya. Sama-sama Pak. Juga ya, seluruh pengurus Jawa Barat. Baik, terima kasih Juga, Pak Andi. terutama saya ucapkan selamat kepada Pak Teddy Sugianto, di mana ini adalah sertifikat Museum Rekor Dunia Indonesia yang kedua kalinya, Ya. yang di mana ini diperoleh oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Ya. Jadi ini adalah satu kebangsaan untuk pengurus pusat, daerah, dan cabang di seluruh Indonesia. Betul sekali. Ini luar biasa, ya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, sudah meraih 2 sertifikat. Sertifikat pertama pada tanggal 27 April, di mana penghargaan itu adalah inti dalam waktu yang singkat telah memberikan kepada rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis Indonesia adalah pahlawan medis Indonesia, masker mencapai 1 juta masker. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan karena itulah inti adalah sebagai pelopor, ya. Pertama, begitu kasus COVID masuk ke Indonesia, inti sudah mulai memberikan, menyalurkan APD kepada rumah sakit dan puskesmas. Dan yang kedua, di mana saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Monika. Ya. Dr. Monika diharapkan dengan diterimanya piagam penghargaan Ya. Rekor Dunia Indonesia MURI akan lebih memacu lagi semangat, dan semoga ini juga bisa diimplementasikan tidak hanya di rumah sakit Jakarta, Semarang, dan Surabaya, hanya 3 rumah sakit, tapi semoga ini diimplementasikan seluruh rumah sakit di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi pelopor yang bisa mencegah daripada pandemi COVID-19 ini. Dan saya juga menghormati Pak Jaya Suprana yang begitu tahu bahwa inti menyelenggarakan talk show tentang plasma ini, lalu dengan cepat mengkontak dan memberikan piagam ini akan memacu Dr. Monika menerapkannya dengan satu semangat supaya terapi plasma ini menolong, membantu seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu poin yang paling penting. Jadi kalau dihitung, mungkin Pak Jaya ini Perhimpunan Indonesia Tionghoa Ya. sudah mencatat rekor lagi nih. Ya. Ini adalah dalam kurang dari 2 bulan, suatu organisasi kebangsaan Perhimpunan Inti mendapat 2 sertifikat MURI. Kan rekor sendiri lagi. Berarti Plus dapat 1. lagi. Tambah 1 lagi nih ya Pak Andi ya untuk Ibu Ya, Dokter. seperti Ya. itu. Ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan selamat dan sukses semua yang ada di studio, yang melihat acara kita sekarang ini, dan terima kasih kepada semua donatur, kepada Inti yang sampai hari ini kami di Jawa Tengah juga masih terus berlangsung mendukung ya pemerintah menyalurkan ya sembako, nasi kotak, juga demikian APD kepada rumah sakit, kepada puskesmas. Sampai hari ini pun kami terus berlangsung. Semoga ini turut membantu pemerintah. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Andi, selamat malam. Luar biasa, Pak Andi adalah, Bapak Ibu, Pak Andi adalah sosok di mana
penghargaan ini dimungkinkan untuk diserahkan kepada Perhimpunan Inti dan juga Ibu Dr. Monica. Jadi luar biasa memang rekornya nih Pak Dedi. Ya. Inti ini hat-trick ya. Ada 3 ya Pak ya langsung ya. 3. Pertama rekor, kedua rekor untuk Inti juga, ketiga rekor untuk Ibu Dr. Monica. Luar biasa nih. Inti luar biasa, semua kita luar biasa, kita adalah orang-orang luar biasa untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita adalah malam di mana 2 menu utama akan dihidangkan kepada kita semua. Pertama, tadi menu pertama adalah penyerahan sertifikat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia kepada Inti dan kepada Ibu Dr. Monica. Dan menu berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana kita bisa tahu arahnya, trennya, dan segala sesuatu yang ada di depan. Malam hari ini ada tamu dan narasumber, sekaligus narasumber nih Pak Dedi, orang yang Inti luar juga. biasa. Karena kebetulan saya sendiri belum pernah bertemu dengan beliau, tapi senior saya Pak Dedi Wijaya ini tahu persis karena merupakan sahabat dari narasumber yang akan kita kenal. Malam hari ini kita dengar bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi informasinya seperti apa. Saya persilakan Pak Dedi, silakan sapa nih narasumber berikut. Ya, saya kenapa berani mereferensikan Pak Haris ini? Ya. Karena Pak Haris ini sudah sebagai narasumber di kancah internasional. Ya. Jadi kalau nasional udah hal yang biasa. Ya. Di internasional juga beliau suka jadi sebagai narasumber. Ya. Jadi kita juga sangat bahagia sekali. Kita berterima kasih kepada Haris sudah bersiap dan bersedia untuk jadi narasumber di Inti. Beliau juga salah satu pengurus Inti. Membanggakan sekali ya, Pak Dedi ya. Sebagai wakil ketua umum juga. Wakil ketua umum, oke, luar biasa. Jadi beliau juga sebagai sekjen dari Yayasan Guangzhou. Banyak Ketuanya Pak Kuncoro. luar Nah, biasa. mungkin dia Pak Kuncoro juga bisa diajak nanti Iya, iya, untuk tahu ya. di acara kita. Betul gitu. sekali. Nah, saya mengucapkan terima kasih Pak Haris sudah bisa hadir di acara ini. Ya. Silakan Pak Martin lanjutkan. Terima kasih Pak Dedi. Wah, kalau malam hari ini Pak Dedi ya, semua Ya. gelar, semua aktivitas, semua jabatan, semua pengalaman kita kumpulkan, mungkin kereta api ini gerbongnya bakal jadi gerbong terpanjang. Ya. Ibu dokter aja tadi nggak tahu gelarnya berapa. Ya. Rektor, panjang banget gelarnya. Ibu dokter Diana, panjang banget. Pak dokter Aloy, panjang banget. Belum Pak Dedi, belum Pak Teddy Sugianto, ketua umum kita. Belum narasumber berikutnya. Siapa narasumber berikut dan topik apa yang akan dibacakan atau dibagikan kepada kita malam hari ini, kita simak yang berikut ini. Pak Haris Chandra adalah Vice Chairman of Chinese Indonesia Association atau kita kenal dengan Perhimpunan Inti. Beliau adalah salah satu wakil ketua umum seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan. Beliau juga Vice Chairman of Indonesia Chamber of Commerce and Industry China Committee. Jadi beliau adalah wakil ketua dari Kadin untuk Kamar Dagang Komite Cina. atau komite untuk Tiongkok. Nah, beliau juga adalah chairman dari Aditya Group Company, juga merupakan CEO-nya sepertinya ya, dari satu business entity bernama Aditya Group, dan juga beliau adalah wakil ketua dari Indonesia Lion and Dragon Sport Federation. Jadi luar biasa. Kalau benar-benar nih Pak Dedi, kalau di total gelar, jabatan, aktivitas malam hari ini, Luar biasa. kalau dimasukin ke kereta api ini jadi kereta api terpanjang Pak ya. Ya. Gerbongnya full dan jadi gerbong terpanjang. Kita sapa langsung narasumber berikut. Selamat malam Pak Haris Chandra. Apa kabar? Bapak bisa dengar saya? Baik. Malam. Salam sehat. Salam sehat, salam kebangsaan. Pak Haris, semangat. Ya, salam kebangsaan. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan Pak Haris, walaupun kalau saya baru bertemu sekarang di udara. Tapi kalau Pak Dedi udah sering ya, sahabat Bapak. Pak Ketum juga sahabat Bapak. Saya lihat Bapak ini seger banget. Kalau dari penampilan Bapak, saya ketemu di jalan ini, Bapak ini udah seperti Bruce Lee ya, bajunya ini udah seperti pendekar kungfu nih. Kelihatannya ini bugar sekali, apalagi Pak, kalau tulisan di belakang itu artinya apa Pak? Yang orange tuh Pak, di belakang Bapak. Ya. Ini filosofi hidup saya. Apa tuh Pak artinya Pak? Tolong diberitahu. Ini namanya Ren Yi Li Zixing. Wah. Jadi kalau Ren itu kasih. Aha. Jadi kita selalu harus ada rasa cinta kasih yang seperti yang dimiliki oleh Teddy Sugianto, ketum kita. Luar biasa. Ya. Itu wisdom. Wisdom, kebijaksanaan. Yang kedua Gi. Gi itu solidarity.
Solider. Ya. Ya, solider. Jadi Ya. G. Memang saya mungkin translate-nya kurang tepat, tapi G Ya. itu lebih daripada solidaritas. Ya. Yang ketiga, Li, susila. Ya. Ya, itu penting sekali. Kalau seseorang kehilangan susila, itu saya rasa orang itu tidak ada nilainya lagi. Betul. Itu wisdom. Ya. Wisdom. Kita harus perlu punya wisdom, baru kita bisa melakukan hal yang baik. Ya. Sing, itu yang paling penting, kepercayaan. Saya sering dengar bagaimana seorang Teddy Sugianto, bagaimana dia merintis, dia punya karya, dia adalah dari betul-betul dari bottom, tidak punya apa-apa, yang dia andalkan cuma ini kepercayaan. Keren banget. Ah, Keren banget, Pak. Keren. ya, Perantauan yang sukses. ya, kira-kira demikian. Dan Hari ini, apa yang mau Bapak bagi untuk kami semua di sini? baik, nah tentu sekarang yang masih hangat adalah mengenai COVID. Ya. Ini sesuatu halnya yang kita nggak bisa hindari. Mungkin kita sudah bosan dengarnya, mungkin kita masih mau mencari apa sih itu COVID dan bagaimana untuk memerangi COVID. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengenali COVID ini. Ya. Saya di sini tidak banyak bicara mengenai data-data umum, karena data-data umum kalian ini lebih pintar daripada saya. Tapi tetap saya harus tampilkan slide pertama itu bagaimana keadaan COVID di ASEAN. Ya. Karena ASEAN ini nanti ada slide berikutnya saya akan membahas bisnis ASEAN dan bisnis Indonesia dan bisnis China. Oke. Nah, kalau ini slide pertama menunjukkan bahwa kalau kita lihat angka-angka ini, ASEAN lah yang paling terkendali COVID-nya di belahan dunia. ASEAN 10 negara, sedikitnya ada 3 negara, Laos, Kamboja, Brunei, itu yang terpapar sampai setelah ini penambahan terpapar itu angkanya 0. Ya. Sedangkan Myanmar, Vietnam, Thailand itu sangat-sangat rendah. Ya. Malaysia sudah terkendali baik. Ya. Filipina demikian juga. Ya. Singapura walaupun terpaparnya tinggi, tapi angka kematiannya sangat terkendali. Ya. Demikian juga Indonesia, kalau kita melihat setiap hari sore juru bicara COVID, Bapak Yuryanto, itu selalu memberikan kita semangat dan kita selalu tahu bagaimana hadapi COVID ke depan. Ini kira-kira background yang hari ini yang saya mau share sama bro and sis kita keluarga besar Inti. Mantap istilahnya nih Pak Haris, bro and sis, Ya. brother and sisters. Lanjut Ya, Pak. bisa next slide. Ya. Bisa next slide. Nah, saya mau bandingkan apa yang terjadi tahun 2003, berarti 17 tahun yang lalu saat merebaknya SARS di China. Ya, flu Nah, burung. SARS, ya, kenapa saya bandingkan begitu? Kalau kita melihat bahwa pada saat di China, China hanya terpuruk China terpuruk minus growth GDP growth-nya minus 1% Oke. pada saat itu. Dan apa yang terjadi 2003 sampai 2018? Ya. Kita melihat 2003 China punya kekuatan ekonomi atau GDP-nya hanya 15% kalau bandingkan dengan Amerika. Oke. Setelah 15 tahun kemudian, kita bisa melihat GDP-nya China growth-nya sangat-sangat cepat, Ya. sudah mencapai 70% GDP-nya Amerika. Oke. Barangkali ini sehingga terjadilah kepanikan dari Amerika, muncullah sekarang Donald Trump yang apapun maunya mungkin deglobalisasi atau disglobalisasi. Saya entah pakai istilah apa yang tepat, yang pasti yang dilancarkan itu adalah perang dagang antara China sama Amerika. Itu yang memicu ekonomi dunia kalang kabut. Ya. Kalau kita tadi melihat ASEAN punya yang terpapar punya COVID, Ya. kalau perbandingannya cuma 1,46%, sebetulnya ini sangat rendah kalau dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Coba kita lihat next slide-nya, please. Nah, kita di sini jelas sekali. Sebelum adanya pandemik global, ini data-data dari IMF. Ya. Dunia akan ada growth hampir 3%. Ya. Itu masih di awal tahun 2020. Begitu kejadian COVID, diperkirakan dunia akan terjadi minus growth 3,3%. Ya. Karena ini turunnya terlalu banyak sehingga mereka prediksi akan menjadi baik pada tahun 2021. Ya. China pada kuartal pertama kena dengan pandemik ini, ternyata GDP-nya mereka minus 6,8%. Oke. Apa itu 6,8%? Seperti apa angkanya? 6,8% dari mereka punya 16 triliun punya GDP, itu ekuivalen hampir 1 triliun. 1 triliun GDP itu ekuivalen dengan Indonesia punya total GDP. Ini angkanya dahsyat. Slide ini menunjukkan bahwa dunia ini dengan adanya pandemik, hampir semua negara mengalami kontraksi atau minus growth. Yang masih akan menjadi positive growth cuma 3 negara menurut IMF. Yaitu pertama China akan growth 1,2, India yang akan growth 1,9, Indonesia yang akan growth 0,5. Jadi bersyukurlah kita harus sebagai pedagang atau warga Indonesia, kita harus optimis dengan apa yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang di sini Pak Haris, kita lihat globally atau secara global diperkirakan kontraksinya menjadi minus ya Pak ya. Betul. Untuk tahun ini 3%. ya. Pak ya. Kalau untuk Amerika hampir 6% dan untuk area Uni Eropa 7,5% minusnya ya, luar biasa ya. Betul. Dan Amerika ini belum dengan catatan. Catatan yang kemarin terjadi chaos di Amerika, ini akan memperparah keadaan ekonomi Amerika. Memperparah dengan kasus dari George Floyd ya Pak ya? Betul, akan memperparah. Ada yang memprediksi bisa kontraksinya bisa hampir mendekati 8% atau even more. Jadi ini sungguh kita juga tidak mengharapkan Amerika terpuruk. Karena Amerika terpuruk, dunia itu terpuruk. Kita tidak bisa senang kalau orang susah. Kita harus mengharapkan semua orang maju. Karena ajaran Konghucu juga mengatakan bahwa diri kita ingin tegak, kita tegakkan orang lain. Diri kita ingin maju, kita harus majukan orang lain. Itu filosofi dari Konghucu. Keren sekali. Lanjut, Pak Haris. Silakan slide yang berikutnya bisa. Wah, nah, ini yang tadi saya bahas. Pak, ya? Kenapa? Ada yang tinju nih. Antara sarung tinjunya ada yang gambar bendera Tiongkok, satunya lagi bendera Amerika. Ya, ini menandakan tuh perang dagang yang begitu dahsyat antara China sama Amerika. Kita di tengah-tengah ini tidak ada negara yang tidak terpengaruh dengan perang dagang antara Amerika sama China. Dan diperparah lagi terjadinya pandemik COVID-19. Ini hukum dagang Indonesia, kita melihat apa sih yang mendorong Indonesia punya perekonomian. Ada 3 lokomotif perekonomian Indonesia. Yang pertama itu adalah ekspor sumber daya alam. Yang kedua itu adalah investasi. Yang ketiga adalah consumer domestic consumption. Ya, kalau domestic consumption Indonesia kita tidak ragu. Kita ada 267 juta populasi yang untuk menghabiskan apapun yang dihasilkan di Indonesia. Kalau untuk investasi, saya tidak berani banyak bahas karena depan kita ada Pak Dedi yang lebih pakar dari Apindo. Beliau paling tahu bagaimana terpuruknya investasi di Indonesia. Jadi kalau sumber alam, ini adalah hukum alam Pak Martin. Hukum alam di mana kalau demandnya turun, harga turun. Jadi kalau komoditi selalu dapat pukulan double punch. Harga sudah turun, demand sudah turun, harga turun. Berarti penerimaan kita akan turun. Itu yang bikin Indonesia bakal suffer.
Dan saya mengharapkan keadaan begitu bisa cepat berlalu, tapi saya sendiri tidak optimis bahwa bakal cepat berlalu karena Amerika punya ekonomi tanpa kios kemarin pun akan pandemi ini akan menimbulkan Amerika punya ekonomi terpuruk secara struktural. Jadi itu sudah kepastian sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Nah, sebelumnya banyak pakar memperhitungkan total GDP China tahun 2030 akan melebihi total GDP Amerika. Dengan adanya pandemik ini, ada yang memprediksi kenyataan ini akan datangnya lebih awal, yaitu sebelum 2030. Keadaan begitu, Amerika tidak akan membiarkan terjadi sehingga mereka akan lebih agresif mencari hal-hal yang bikin situasi China supaya ekonominya terhambat. Ini menarik sekali Pak Haris, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dan kebingungan dari saya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa diperkirakan atau diprediksikan GDP Tiongkok akan tumbuh mungkin menyamai atau bahkan melampaui GDP yang dimiliki oleh Amerika Serikat pada tahun 2030. Dan betul. Dan itu juga menjadi satu prediksi yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya, Pak Haris ya. Tapi juga disampaikan apalagi dengan adanya pandemik ini diperkirakan itu akan terjadi lebih cepat. Bisa lebih cepat karena China pulihnya cepat. Karena dan Amerika lagi downturn. Jadi trennya menurun. China pulihnya cepat walaupun perkembangan ekonominya tidak bisa seperti awal. 1 tahun bisa turun 6% dan sebagainya. Taruhlah dia turun juga dari 6 menjadi 5, dari 4. Tapi lawannya kan turunnya lebih banyak. Nah, kita juga mengingat satu fakta, begitu kuatnya hegemoni Amerika Serikat dalam kancah perdagangan dan ekonomi global, apakah kontraksi positif yang akan timbul sebagai economic growth di negara-negara lain justru tidak akan juga terpengaruh secara negatif dengan ini saya akan Amerika. Saya akan masuk topik ini, Pak. Silakan. Topik ini karena Amerika dengan gayanya Trump, dia kan disglobalisasi. Artinya apa tuh, Pak? Dia tidak mau globalisasi. Dia maunya Amerika first. Apa juga Amerika dulu. America first, Iya, dia lepas ini, lepas itu. Kita lihat dalam Donald Trump, dia sudah lepas, mungkin ada 6 organisasi dunia yang dia lepas. Yang terakhir yang dia lepas, walaupun belum dapat konfirmasi dari Trump, yaitu dia menyatakan dia keluar dari WHO. Ini sesuatu yang masih hangat yang dibicarakan. Nah, keadaan begitu akan terjadilah regional punya pertumbuhan ekonomi. Regional pertumbuhan ekonomi yang paling hebat adalah ASEAN. Sekarang maaf Pak Haris, yang paling hebat adalah ASEAN. ASEAN 10 negara ASEAN ini. Negara ASEAN termasuk Indonesia. Dan ini bilateral trade antara Amerika sama China satu kelompok, antara China sama Uni Eropa satu kelompok, dengan China dengan ASEAN satu kelompok. Ternyata sekarang China ASEAN punya total trade folio itu sudah nomor 1, sudah di atas Amerika, sudah di atas Uni Eropa. Dengan kata lain, ini juga menarik nih Pak Haris. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa ekonomi ASEAN itu sangat potensial. Aku bicara ini supaya biar pengusaha-pengusaha inti siap-siap. Jadi kita jangan kehilangan atau terlewat saja kesempatan ini. Kita harus siap-siap, terutama kita harus belajar dari Pak Teddy. Pak Teddy mumpung masih hebat banget, bisa sharing sama kita bagaimana untuk restart kita punya bisnis. Nanti masih ada slide yang pemikiran saya yang disebut banyak sekarang bicara new normal, tapi new normal yang untuk saya adalah bukan beda, tapi saya punya pemikiran new normal yang berbeda.
ntar Oke. kita akan sampai di sana. Pak Haris, ini menarik juga. Tadi Bapak Ya. sampaikan bahwa sekarang, artinya ini bukan prediksi, karena sudah terjadi ya Pak ya, Ya, volume perdagangan global ya, itu diduduki nomor 1 itu oleh gabungan dari KAUKUS kelompok Tiongkok dengan negara-negara di ASEAN. betul, betul. Itu sudah terjadi ya Pak? Artinya Sudah terjadi, sudah sudah seperti terjadi. Saya ada angka-angkanya. Sudah Oke. terjadi ini menarik sekali nih. Iya, sudah mencapai 179 miliar US dollar, di atas Amerika cuma 170-an. Oh iya. Ya. eh, Dan oke. anehnya, semester pertama itu masih growth 1,5%. keren banget. Ya, lanjut Pak. Volume dagang antara China sama ASEAN masih growth 1,5%. Ya. Dalam keadaan karena saat itu kuartal pertama sampai Maret ini negara-negara ASEAN kan belum terpukul dengan pandemi ini. Ya. Dan di China sudah terpukul, tapi mereka masih bisa menjalankan produksi sampai bulan 2. Hanya sampai setelah mereka lockdown sama sekali total berhenti, dan bulan 3 mereka sudah mulai kembali lagi produksi dan sebagian sudah bisa terjadi transaksi. Keren banget. Dilanjut Pak Haris. Ya. Menarik Ya. sekali. Nah, sekarang saya mau fokus bicara China ASEAN. Mhm. Ini setelah terjadi pandemik ini, semua orang pikir sedunia loh, yang saya sebut sedunia. Mereka pikir apakah kita perlu supaya kita jangan terkonsentrasi kita punya supply dari China. Oke. Ya, bahkan Trump sudah menghimbau untuk tarik 27 perusahaan farmaseutical dari China mau ke Indonesia. Dan ini disambut baik oleh Pak Luhut. Ya. Saya dengar bahkan sudah disediakan 4.000 hektar lahan di Brebes. Nah, sebetulnya apapun yang terjadi, asal kita pintar-pintar memainkan peranan kita antara dua raksasa ini, tentu kita bisa mendapat manfaatnya. Ya. Demikian juga tadi pagi, saya senang karena punya kesempatan, saya diikutsertakan dalam press conference yang diadakan oleh Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian. Oke. Demikian beliau memaparkan panjang lebar harapan-harapan perdagangan antara China sama Indonesia. Ya. Dan beliau tuh sadar bahwa masih banyak negatif isu, Oke. terutama mengenai yang hot topic, terutama tentang anak buah kapal ABK. Ya. Yang baru terjadi ini, yang ramai sampai menteri kita melayangkan surat keras kepada pemerintah Beijing. Ya. Ya, dan beliau juga mengangkat soal illegal worker yang dari China. Ya. Ya, tapi data-data menunjukkan sebenarnya China itu semua perusahaan-perusahaan yang betul melakukan investasi secara resmi di Indonesia, hampir tidak ada satupun yang melanggar. Oke. Nah, dalam hal ini beliau menghimbau kita supaya dengan jernih melihat segala sesuatu. Ya. Dan tadi konferensi persnya jelas sekali, beliau menyampaikan hasrat besar dari entrepreneur yang di China untuk keluar dari China. Ya. Ini bukan hanya karena terjadi pandemi. Sebelumnya China ada satu kata populer, yaitu Zhou Chu Qi, jalan keluar. Pak Teddy pasti paling tahu, sehingga Pak Teddy kan berani membuka perwakilan inti di Beijing sama di Guangzhou. Nah, langkah-langkah Pak Teddy itu saya sangat dukung. Ya. Karena kita harus tangkap bola. Ya. Dan di sini ASEAN, kita bukan hanya Indonesia, dan kita punya pesaing-pesaing 10 negara lainnya, 9 negara lainnya. Saya melihat yang paling sukses dan paling agresif adalah betul Vietnam. Oke. Ya, saya sering keliling di ASEAN sama dengan sering sebagai narasumber untuk tukar-tukar informasi.
dan saya hampir setiap tahun saya harus sesekali ke Vietnam. Ya. Mereka betul satu negara sosialis sehingga One Komando cepat sekali mereka ambil sesuatu keputusan. Yang terakhir, baru kemarin Vietnam telah menandatanganin sama Uni Eropa. Dalam 10 tahun ini mereka akan free trade antara Vietnam ke Eropa. Nah, sehingga saya melihat negara ASEAN ini, ekonomi yang bakal melejit itu adalah Vietnam. Indonesia bagaimana? Indonesia kita nanti menunggu beritanya barangkali dari Pak Teddy bisa sedikit mengulas kapan Omnibus Law. Nah, ini banyak pengusaha yang lagi menunggu. Ya. Tapi karena setahu saya karena pandeminya terjadi ini, sementara tidak dibahas. Tidak dibahas. Tapi rasanya itu adalah sesuatu tidak ada pilihan kalau kita mau bersaing. Oke, Pak. Tentu dalam hal ini saya hanya bicara bisnis dan saya tidak sentuh mengenai politik. Baik. Cuma sesungguhnya pengen tahu juga sih kapan sih Omnibus Law ini bisa diterapkan. Nanti ada topik khusus Pak Haris. Mungkin dari Apindo nanti ada satu sesi. Ya, nanti mungkin Pak Deddy Wijaya akan mengulas tentang Omnibus Law. Silakan Ya. dilanjut. Kita punya waktu kira-kira 5 menit lagi. Oke, saya akan tutup segera deh kalau begitu. Secara ringkas kemungkinan kalau masih ada sesi tanya jawab. Jadi apa yang di benak saya mengenai apa new normal seperti apa itu. Nanti kita waktu sesi tanya jawab kita bisa bahas. Next lagi dulu. Next lagi biar lebih cepat. Next. Nah, ini adalah ini adalah menurut saya mungkin kalian juga sudah tahu potensi apa sih. Tentu kita harus cari potensi yang labor intensive industry di Indonesia. Dan di China juga mau cari yang begitu. Jadi sebetulnya kita matching banget. Kita matching. Dan sekarang durian di China merupakan satu makanan mewah untuk warga di sana. Jadi kalau memang di sini saya tahu ada Pak Ediansa, dia ada kebun durian. Nah, barangkali kalau kebun durian kita bisa kembangkan secara massal. Dan di China punya demand tidak ada batasnya berapa juga mereka bisa tampung. Next. Ini adalah kenapa saya tampilkan ini. Ini saya mau sampaikan betapa seriusnya China untuk mencari opportunity bisnis Indonesia. Ini CAEA, singkatannya China ASEAN Entrepreneur Association. Ini jadi China ASEAN Entrepreneur Association, ketua umumnya, coba foto yang saya tampilkan, sisi kiri saya salah satu orang terkaya di China. Siapa tuh Pak? Dan banyak orang Indonesia genggam dia punya produk. Apa tuh Pak? Penasaran nih. Bosnya Xiaomi. Oh, bosnya Xiaomi. Bosnya Xiaomi, Li Jin. Saya benar nih yang Pak Haris bilang. Saya juga pakai produk Xiaomi nih. Iya. Oke, banget ya. Dia tinggi besar. Saya tingginya standar 172. Dengan dia, saya kelihatan pendek. Dia tinggi besar dan orangnya ramah. Ya. Saya bicara lama sama dia sangat optimis dengan pasar Indonesia. Dan dia sekarang dia punya handphone di Indonesia menduduki ranking 2 setelah Samsung. Oh iya. Ya, dan dia tuh tidak henti-hentinya inovasi dia punya produk. Yang dia konsentrasi adalah Indonesia sama India. Ya. Bahkan di India dia nomor 1, dia kalahkan Samsung di India. Kalau di Indonesia dia masih nomor 2, dia masih di bawah Samsung. Ya. Iya, saya kira waktunya sudah hampir habis kali ya. Ya. Ya, soalnya saya masih ada beberapa patah kata. Oke, silakan Pak Haris. Ya, saya ini penutup presentation saya. Don't worry, I don't want to prolong anytime. Yang terakhir aja. Ya, boleh. Saya ini kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Monica. Mudah-mudahan Ibu Monica masih ada di tempat ya. Perjuangan beliau betul-betul tadi saya dengar sambutan setelah terima piagam itu mengharukan. Satu perjalanan perjuangan yang tidak mudah. Betul sekali. Benar tidak mudah. Selamat
kepada Dr. Monica, semoga setelah penghargaan ini Anda semakin cemerlang dalam karirnya dan memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Semoga kita Yang kedua, saya juga ucapkan selamat kepada Pak Dedi dengan luar biasa hebatnya sehingga Anda juga layak mendapat rekod muri. Keren ini. Luar biasa nih Pak Dedi. Dan untuk semua sesuatu yang didapatkan oleh Inti, kita sebagai bagian dari Inti, kita merasa bangga dan bahagia. Betul Terakhir, nih baru berlewatnya nih Hari Raya Ramadan, saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Luar biasa, Pak Haris bisa menyampaikan materi yang begitu berat dengan bahasa yang ringan dan gampang dicerna. Ini luar biasa nih, Pak Haris Chandra. Salut untuk Bapak. Dan pengetahuan Bapak ini luar biasa, sangat-sangat lengkap. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bapak Ibu silahkan, ada beberapa teman, ada beberapa senior rekan yang juga akan bertanya. Kami persilakan. Oh, ada senior saya, Pak Yahya. Salam kebangsaan, Pak Yahya. Selamat malam. Salam kebangsaan, salam kebangsaan. Selamat malam juga Pak Haris. Ya, malam. Kita bertemu terakhir waktu rapat di Borobudur sama Pak Johari. Ya. Ada Pak Teddy, ada Pak Sudrajat. Ya. Ya. Terima kasih. Kebetulan tadi saya juga baru mengikuti karena saya ikut mengkoordinir acara Pak. Oh, yang di Borobudur yang itu ya Departemen Ya. Luar Negeri ya? Ya. Ya. Dengan CEO. Saya tadi juga menyimak karena kita baru rapat dengan yang tadi acara dengan Pak Luhut juga, dan termasuk saya sedang berkoordinasi sama Pak Johari. Jadi memang kalau penurunan ekonomi China itu yang menguasai 18% GDP dunia, kalau turun 1% aja dunia turun 0,3%. Betul. Cuman yang paling hebat tuh Indonesia turunnya bukan 0,3%, langsung 2,5% terakhir, 2%, tinggal 2,9%. Memang dikhawatirkan kalau nggak disiplin ini bisa melorot lagi. Tapi bagus sekali Pak Luhut memang menyampaikan benar. Brebes itu akan menjadi salah satu sasaran. Nah, saya sendiri sempat berhubungan dengan direksi kawasan industri Wijaya Kusuma Brebes. Jadi China itu mau masuk. Kemudian Amerika mau masuk, bahwa industri farmasi masuk ke sana. Terus Jepang sendiri masuk. Tekstil juga relokasi banyak ke sana. Saya mungkin hanya ingin bertanya kepada Pak Haris karena punya pengalaman yang cukup baik, dan saya rasa ini penting buat teman-teman kita di Inti, Pak. Karena nanti ini harus disambut katanya. Peluang-peluang ini harus disambut. Termasuk juga peluang kita ke sana. Karena saya sudah ada komitmen dengan Pak Johari akan membawa perusahaan-perusahaan Indonesia masuk barisan pertama masuk ke China, karena begitu pandemi selesai, ekonomi dunia yang akan bangkit paling cepat itu adalah China. Saya rasa kita semua setuju. Jadi kita harus yang paling cepat, barisan paling depan masuk ke China. Jadi mungkin saya ingin Pak Haris berbagi kepada kita rekan-rekan Inti yang dengar ini cukup banyak kali ini. Tips apa? 1, 2, 3. Kalau kita ingin berbisnis menggandeng pengusaha dari China, Pak. Itu yang paling penting. Jadi kita mungkin di sini banyak yang masih awam, bisa diberikan tipsnya. Apa yang harus kita lakukan 1, 2, 3 supaya kita bisa menggandeng partner dari China, atau mereka juga tertarik mengajak kita menjadi partner mereka. Wah, mungkin saya juga pengen seperti itu. Partner dalam semua hal ya, Pak Yahya ya. Pak Yahya, partner dalam semua hal, bisa menarik investasinya, bisa menjadi partner dalam bisnisnya, dan mungkin hal-hal yang lain, mungkin begitu maksud Bapak ya. Oke, silakan Pak Haris. Baik. Pak Yahya di China, kita kenal populer dengan namanya Guangxi. Guangxi itu adalah koneksi. Ya, koneksi. Sebetulnya di mana-mana sama sih. Di Indonesia juga kita punya koneksi gampang. Seperti Pak Yahya kan sudah biasa koneksi sama petinggi-petinggi. Jadi ada apa-apa gampang sekali ketemu Pak Luhut dan sebagainya. Itu perlu sekali. Kebetulan saya justru ingin dengan kesempatan ini juga menawarkan kepada teman-teman yang di Inti, kalau punya resource, kita sama-sama gabungkan, kita punya resource. Saya kebetulan juga sebagai alumni Chongqing Global School of Business.
Ini ada salah satu business school yang paling bergengsi di China. Banyak orang cuma taunya Beijing University, Tsinghua University. Tapi kalau bicara business school, tidak ada yang lebih hebat dari Cheongkyong Global School of Business. Belakang backingnya itu adalah Li Ka-shing. Saya bicara ini karena alumni kita itu rata-rata top 500 CEO baru bisa masuk. Mereka di situ bukannya bahwa saya bayar biaya sekolah, uang sekolah, dan saya bisa masuk, tidak. Dia ada level-level tertentu. Nah, mereka sangat serius untuk ke ASEAN. Jadi mereka ada satu program namanya New Economy Leadership Program. Yang sebetulnya jadwal pertama mereka dirikan ini kelas khusus ini, program khusus. Stasiun pertama mau di Indonesia. Saya sudah kontak ke beberapa petinggi yang minta supaya delivery keynote speak, dan mereka setuju. Nah, tapi karena terjadi pandemi ini, awalnya memang mau tanggal 20 sekian sebelum April. Kemudian ditunda, dan sekarang ditunda sampai tahun depan yang belum bisa tentukan waktunya. Tapi tetap mereka antusias. Pertama mulai Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Thailand, keempat Ho Chi Minh. Nah, jadi memang mereka pilih 4 potensi negara ASEAN ini. Karena kalau ini negara-negara lain kan pasarnya terbatas. Dan karena di alumni ini kita hubungannya sangat erat. Jadi kalau Pak Yahya nanti mau bawa delegasi, saya bisa minta mereka atur sesuatu pertemuan. Umpamanya kalau Pak Yahya membawa di bidang-bidang apa, saya di sana akan kumpulkan bidang-bidang yang sama. Pertama kita saling perkenalan dulu, dan saya salut dengan jelinya Pak Teddy Sugianto yang sudah menancapkan kakinya di Guangzhou sama di Beijing. Ini 2 tempat memang utama sih untuk perdagangan, terutama di Guangzhou, Shenzhen. Tapi karena pandemi ini, walaupun kita sudah tancap kaki di sana, kita belum bisa dengan leluasa untuk memainkan kita punya planning. Mau nggak mau, karena ini sesuatu yang tidak ada satu orang pun bisa predik sebelumnya, tidak ada. Nah, saya kira yang pertama yaitu Pak Yahya, kita harus memupuk hubungan atau kuansi. Kedua, kita harus pilih-pilih lah. Kita harus pilih-pilih sesuatu yang memang cocok di Indonesia mereka investasi. Sebenarnya Indonesia, kita kalau saya suka bilang sama yang di China, we like a plain paper. Kita seperti kertas bersih loh. Apapun kita butuh, teknologi pun kita butuh. Dan kita punya human resource anak muda yang hebat. Saya kan di bidang ekonomi kreatif, dan ketua bidang saya Pak Idris Gautama, beliau kan rektor dari Binus University cabang Bekasi. Dia sering meyakinkan kepada saya, mutu anak Indonesia tidak kalah dengan mutu anak bangsa lain. Nah, sekarang tugasnya Pak Dedi, yuk bagaimana pengaruhin regulator, jadi supaya bisa menciptakan business friendly environment kepada kita punya penerus. Kira-kira begitu Pak Yahya. Ya, keren sekali Pak Haris, terima kasih. Tadi Bapak Ibu Pak Haris menyampaikan kalau mau Pak Haris bersedia membantu melakukan business matching dengan koneksi yang beliau miliki dari alumni sekolah bisnis. Dan juga jangan lupa bahwa Indonesia termasuk dari 4 negara yang juga menjadi tujuan investasi dan tujuan kerjasama dari negara Tiongkok. Dan tenang saja, banyak sekali kebutuhan, banyak sekali kesempatan yang bisa berkembang menjadi satu peluang usaha atau peluang bisnis yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, waktu juga yang membatasi kita luar biasa. Ingin sekali kita masuk ke lebih banyak topik lagi.
tapi kita juga punya keterbatasan waktu. Bapak Ibu jangan lupa ikuti acara kami selalu. Kalau Bapak Ibu tidak sempat mengikuti secara live, secara virtual meeting, Ibu Bapak bisa akses YouTube channel kami di Inti Jabar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Nanti kami, untuk Bapak Ibu yang perlu juga rekaman acara ini, nanti kami akan sediakan. Nah, Pak Dedi, malam hari ini seperti biasa, seperti malam-malam kemarin, di hari Selasa, tanggal 19 dan minggu sebelumnya, kita punya hadiah. Nah, sekarang kita harus bacakan dulu nih Pak Dedi, yang menang minggu lalu. Yang pertama adalah Bapak Erik, kedua adalah Pak Franciscus Peter Jaya, dan yang ketiga adalah Ibu Christine Wibowo. Siapa yang menang malam hari ini? Silakan Pak Dedi yang langsung yang ambil 3. draw ya. Langsung ambil 2 Pak. Hari ini 2. Hanya 2. 2. Minggu depan 1. Minggu depan moga-moga hari ini 2. Iya, langsung 2. Iya. Hari ini 2, minggu depan siapa tahu 10 nih Pak ya. Nah, hadiahnya ini jangan lupa terima kasih kepada Bapak Rizal Ongko Saputra yang telah memberikan hadiah ini. Isinya DVD player. Kami belum buka ya, hadiahnya masih tersegel dari sponsor dari Pak Rizal. Terima kasih. Dan juga jaket untuk berkendara dan multifungsi. Ini jaket bisa dipakai dimanapun. Ini anti angin. Anti angin, anti air. Ya. Jadi Bapak Ibu ikuti terus virtual meeting kami. Jangan lupa kunjungi YouTube channel dari Inti Jabar. Subscribe, like, subscribe, and share. Makasih. Ya, yang menang malam hari ini adalah Ibu Lina Tanubrata dan Bapak atau Ibu Julian Dewantiningrum. Oh, rupanya Ibu ya. Dua-duanya Ibu nih rupanya. Ibu Julian Dewantiningrum dan Ibu Lina Tanubrata. Selamat, terima kasih. Jangan lupa join terus. Minggu depan kita juga akan selalu hadir. Minggu depan itu berarti tanggal 9. Jangan lupa Bapak Ibu join di undangan nanti akan kami bagikan. Join di sesuai dengan kode dan password yang kami berikan. Apabila ada kata-kata yang salah malam hari ini, kami mohon maaf. Itu semua di luar apapun yang bisa kami kendalikan. Apabila ada yang kurang berkenan juga kami mohon maaf. Masukan, saran, input apapun dari Bapak Ibu, kami tunggu untuk perbaikan di masa yang mendatang. Terima kasih pada narasumber yang hebat. Tadi Pak Haris Chandra, luar biasa. Ya, Pak Dedi luar biasa, keren banget. Lantas untuk tamu-tamu istimewa yang berhasil dan mau meluangkan waktu di malam hari ini join. Di sini sekali lagi ada Kang Furkan ya. Kang Furkan, apa kabar Kang Furkan? Luar biasa. Beliau adalah politisi muda harapan kita. Bisa jadi Kang Furkan ini, coba Kang Furkan angkat tangan. Nah, bisa jadi beliau ini yang Bapak Ibu akan lihat menjadi presiden atau menteri atau jadi luar biasa nih Bro Furkan. Dan juga ada Pak Urip senior kami juga, ada Pak Akyun, ada semua ini banyak sekali. Dan tentunya salam juga kebangsaan sekali lagi untuk Pak Ketum, untuk narasumber Pak Haris Chandra, untuk Pak Dedi Wijaya, luar biasa Pak. Banyak hal yang luar biasa malam hari ini. Dan tidak lupa untuk Ibu Dr. Monika, untuk para senior yang hadir, Bapak Ibu, Saudara seluruh tanah air. Terima kasih, salam kebangsaan, sampai berjumpa lagi di hari Selasa 9 Juni 2020 di waktu yang sama. Selamat malam. Malam.